Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Edisi puasa ya nih ya. Udah makin canggih kita dari Bang ya kayaknya Bang ya. Oh iya dong, kan kita kan mengucapkan salam kan gak ada masalah kan. Gak ada masalah. Gimana nih puasa nih? Puasa alhamdulillah lancar seperti biasa kayak jalan tol lah ya, nggak ada hambatan. Udah biasa lah ya. Soalnya kan emang udah pengalaman Bang. Ih ngeri pengalaman. Lo kalau puasa itu kalau bolong-bolong gitu kan ya nggak hari-hari di mana lo nggak bisa mengikuti puasa kan. Lo terakhir kapan bolong tuh? Aduh, kapan ya terakhir bolong ya? Ini antara buka aib atau enggak? Enggak, maksud gue pas kuliah, pas kerja gitu aja. Maksudnya pas kerja lo pernah atau pas kuliah lo pernah? Kayaknya ada bolong yang memang tidak disengaja gitu ya, kayak sakit. Oh sakit boleh lah ya. Sakit boleh lah. Gua waktu itu pernah waktu kuliah apa ya atau kerja gitu sakit. Tapi kalau terakhir yang memang disengaja itu sih waktu SD sih Bang. Ah itu masih kecil lah. Waktu SD. Tapi tetap aja buat gue sih itu kalau dipikir itu kriminal juga tuh. Kenapa emangnya lo ngambil apa bakwan yang baru digoreng atau gimana lo? Ya nggak kriminal sih sebenarnya, cuman kayak berasa berdosa aja. Jadi sebenarnya kan gue kan kalau SD tuh kan pulangnya kan cepet lah ya, jam 11 jam 12 udah beres gitu. Terus biasa kan kita anak-anak kan punya tongkrongan lah di warung gitu kan. Terus yang lain nih pada ngajakin, Nick santai lah, nggak usah kayak kaku-kaku banget lah. Hasutan teman ya, hasutan teman ya. Gila. Akhirnya gue tuh udah, buka puasa nggak ya? Tapi gue tahan-tahanin tuh, sampai akhirnya jemputan gue nggak datang. Terus ya akhirnya gue udah nggak kuat. Boleh deh ST. Jam 12 siang. Jam 1 lah ya, kira-kira lah ya gitu. Karena gue udah ngebayangin, ya ST-nya nih enak banget. Terus kayak leher gue udah kering banget kan gitu. Karena gue juga punya teman-teman yang Muslim yang kadang-kadang puasanya agak aneh nih. Misalnya, gue inget banget teman gue di kuliah namanya Radit tuh. Lu kok nggak puasa sih Dit, ngerokok doang? Iya gue sih gak masalah, yang penting gue tetap ngerokok. Tapi kan gue gak minum sama gak makan. Ini ajaran Nabi yang mana yang dia pakai nih? Tapi gue kadang-kadang gue kan malas debat ya gitu-gitu. Udah lah, yang penting lo menjalankan ibadahnya versi lo, terserah lo lah gue bilang. Tapi kan gak boleh ngerokok, gak boleh makan, gak boleh minum kan? Sebenarnya kan yang diatur kan yang gak boleh makan dan gak boleh minum kan. Nah kalau ngerokok kan ya di zaman Rasul dulu kan belum ada tuh yang namanya rokok. Cuman kan ya di zaman Rasul juga gak ada sosial media men. Tapi kan poinnya menahan hawa nafsu. Nah, jadi lu pertimbangkan apakah ngerokok itu sebagai bagian dari hawa nafsu atau enggak gitu. Cuman memang beratnya kalau di puasa ya. Kalau menurut gue aja yang Kristen ya Nick ya, itu tuh di sosial media lo. Sosial media ya. Lo bayangin siang-siang tiba-tiba nggak sosial media lo. Aduh, ini mah aurat. Bukan makanan, kalau makanan menurut gue gampang lah. Tapi kan lo tahu sosial media kita sekarang ya. Tapi kalau kadang gini ya Bang, maksudnya semakin lo tahan, semakin lo gampang terhasut lah gitu loh. Jadi kayak ini contoh misalnya kayak gue tuh sering bahkan dari zaman kuliah ya, teman gue tuh heran, Nick lu kan lagi puasa ya, tapi lu kenapa ikut gue makan siang gitu? Untuk teman-teman gue yang non muslim kan tetap makan kan siang kan? Iya. Ya karena buat gue ya kenapa gue harus menutup diri dari aktivitas bersosialisasi gitu loh. Maksudnya gue tetap pengen ngobrol sama lu, gue nggak usah makan, toh kan yang dicari kan ngobrolnya gitu. Kalau lu mau makan mah makan aja, gue mah udah nggak mikirin lah gitu. Jadi ya tergantung, kalau makanya makin ditahan itu malah makin pengen gitu. Makanya menurut gue lu berdamai lah istilahnya gitu lah. Ya udahlah, gue juga biasa aja lah gitu loh. Ya karena kan ini lagi dekat sama Paskah juga nih Nick. Karena kalau di Katolik itu kan setiap hari Jumat nggak boleh makan daging. Oke. Nggak boleh makan daging setiap hari Jumat. Daging. Gue tahu sih kalau misalnya daging merah. Kalau Kristen itu kan ada puasanya juga kan. Tapi yang gue tahu itu kan lu berpuasa dari sesuatu yang memang lu pilih gitu. Tapi ini enggak ya? Enggak, yang dipilih juga ada. Yang dipilih juga ada. Tapi Jumat itu disarankan tidak makan daging merah. Hari Jumat itu aja? Hari Jumat itu. Oke. Itu aja skip. Karena kan kayak misalnya nih gue lagi di meeting segala macam, tiba-tiba gue lupa entah daging merah atau semua daging ya, gue lupa tuh hari Jumat. Kayak misalnya nggak boleh daging sama sekali gitu. Ayam nggak boleh, ikan nggak boleh, daging sapi juga nggak boleh. Itu aja kadang-kadang, Mbak saya mesen chicken katsu, itu aja udah kalah. Ngerti nggak lo? Gue tuh cuman nggak boleh, misalnya gue nggak boleh ngerokok di selama 40 hari masa Paskah. Tetap aja nggak bisa. Maksud gue kenapa salutnya sama yang Muslim, dia kan waktunya kan jelas. Lo dari subuh ya? Dari subuh sampai maghrib. Which is tuh berapa jam sih? 12 jam ya?
Lebih. Lebih ya, 12 jam lebih ya. Tapi gue tahu kuncinya bang. Apa? Kalau pada saat kita puasa Muslim, habis misalnya sahur lah ya, sahur sebelum nanti ke subuh tuh kita emang istilahnya kalau bisa doa, meniat lah gitu loh. Gua niat nih hari ini puasa. Nah jadi itu kadang-kadang yang justru bikin kita lebih solid lah, lebih kuat gitu. Nah pertanyaan kalau tadi misalnya yang nggak tahan-tahan, nah lu paginya niat nggak gitu loh. Kalau gue lupa sih, kalau lu paginya niat biasanya tuh tahan bang. Oh gitu. iya. Coba gue cari ada doa pantang daging gak ya? Coba gue cari. Cuman nih kan kalau kita mungkin kita umur 30 ya nih, kita kan agak rentan juga nih di usia-usia kita ini terkait pola makan. Betul. Gak puasa aja diabetes, hipertensi, gula, ya kan? Itu gak puasa tuh. Benar. Nah di saat puasa ini kan mesti teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk kan bisa mengatur mungkin pola makan kali ini Lebih teratur ya. Lebih teratur ya. Benar. Ada tips-tips nggak nih buat teman-teman ketika pas puasa ini apa aja sih yang harus dikonsumsi? Oke. Nah ini kan gue biar gak soto ya. Jadi ini gue cari beberapa sumber lah istilahnya. Kira-kira apa sih yang membuat kita tuh pada saat puasa tuh jadi bisa lebih tahan. Jadi kalau puasa itu kan sebenarnya lo hitungan ini Jakarta ya. Mungkin kalau daerah lain bisa beda jamnya atau lebih lama. Tapi kan kita ada sahur. Pada saat sahur itu kan kita ya mempersiapkan lah ya. Sebenarnya kan sahur gak cuman lu makan dan minum, tapi ya lu tadi tuh niatin gitu loh. Gue mau niat nih mau puasa. Kemudian dari sekitar jam 4:30 lah ya, 4 sampai 4:30 itu gue lupa jam berapa imsaknya. Itu sampai nanti jam 6 itu ya udah lu tidak makan dan tidak minum. Oke. Pada saat lu jam 6 baru lu minum gitu kan. Nah, tapi kan yang kadang-kadang tadi lu bilang ini nggak puasa aja bisa ada potensi diabetes gitu kan. Sebenarnya apakah kalau puasa pasti lebih sehat? Nggak juga. Kenapa? Gitu loh. Ya tergantung apa yang lu konsumsi pada saat lu buka puasa gitu kan. Oh, bentar. Kalau menu buka ya, yang paling gue sering lihat tuh kurma. Kalau kurma sehat. Oh, kurma sehat ya? Sehat. By the way ya, gue tuh pencinta kurma loh. Kurma mejol yang di Total Buah. Ini kita udah bahas sih. Udah ya? Tahun lalu ya. Gue masih sampai suka sampai sekarang nih. Karena pasti banyak kan bulan puasa. Benar. Kurma aman lah ya. Aman karena dia ada seratnya juga kan. Oke. Gitu, terus gitu. es teh manis. Sebenarnya apapun yang lu minum termasuk itu misalnya sirup gitu ya. Marjan gitu. Itu baik-baik saja asal tidak berlebihan gitu loh. Kan yang bahaya itu adalah berlebihan. Ya, gue juga dulu bahkan beberapa kali kalau memang lagi kalap gitu ya Bang ya. Ya gue gorengannya aja bisa kayak tempe bisa 5. Wanjir. Habis itu tahu isi bisa 5 juga. Jadi terus habis itu sup buah gitu lah istilahnya. Sup buahnya bisa 2 porsi gitu. Itu tuh masih appetizer ya? Itu masih belum makan malam itu. Belum makan malam gitu kan. Nah, nanti habis sholat maghrib baru kita makan. Itu juga makannya bisa banyak. Nah, itu yang sebenarnya nggak bagus gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya gimana sih sebenarnya yang bener nih gitu. Yang pertama sih sebenarnya ya pasti lu makannya jangan banyak-banyak, jangan berlebihan lah. Karena kalau lu berlebihan itu asupan gula darah lu itu jadi naik secara drastis. Gitu. Ketika naik secara drastis, kemudian nanti dia turun lagi secara drastis, itu juga nggak bagus buat badan gitu. Lu juga jadi lebih sering ngerasa lapar gitu. Makanya kan kalau beberapa ahli gizi itu kan menyarankan lu nggak usah, jangan lu kurangin makan lu. Istilahnya porsinya lu pecah frekuensi 3 kali sehari jadi 5 kali sehari tapi porsinya lebih kecil. Itu lebih baik, lebih terkontrol dan impactnya juga bagus gitu. Benar. Dan kalau tadi kita ngomong tuh pas di awal berbuka tuh ya yang serat-serat lah ya. Kayak tadi kurma. Betul. Terus mungkin lu jangan nyemil gorengan langsung tapi ke edamame. Edamame kan sehat dong. Sehat dong. Karena jangan cuma di Sushi Teh doang lo pesen, ya kan? Edamame itu murah. Tinggal direbus doang, ya kan? Habis itu bisa lo makan. Edamame awal-awal aja serat-serat ini kayak. Serat-serat ya, terus tadi manis juga nggak apa-apa karena kan. Jangan kol goreng. Kenapa tuh? Kol goreng nggak ada apa-apanya, men. Nggak guna. Walaupun lo bilang kan serat juga, Ses. Cuman lo goreng. Bikin seret iya. Jadi kayak yang fresh dulu lah, mungkin buah dimasukin pas sahur atau enggak pas berbuka ya Nick ya. Ya, jadi kalau disaranin sih di sini sayur dan buah itu pada saat sahur. Sahur. Kenapa? Dulu. Karena pada saat setelah sahur kan lu udah mulai masuk puasa nih. Nah, kalau misalnya buah sama sayur itu udah serat kan. Ya, jadi betul. Pencernaan kita itu jadi lebih lama tuh memprosesnya. Jadi kita lebih tahan lama kenyangnya istilahnya gitu, nggak cepet lapar. Tapi jangan nasi juga sebakul, men. Salah. Sayur, buah gitu ya. Buahnya juga jangan buah duren di saat sayur. Ya kan?
Karena nanti kan apa kembung ya kan. Yang buah-buah yang slow lah, mungkin kayak pepaya, semangka gitu ya. Nah, disarankan juga yang ada cairannya lah kayak semangka gitu. Karena kan selama puasa juga kan cairan tubuh kita juga berkurang gitu kan. Nah, makan buah-buahan itu udah dapat seratnya, dapat cairannya juga, jadi kita lebih tahan sih sampai buka puasa. Sayur terus makanan yang tinggi cairannya ya berarti. Betul. Ya. Oke. Ini lu pinter banget nih, sumber dari mana sih, Nick? Ada sebuah website lah. Jangan pancing gua, Bang. Tapi boleh nih kalau teman-teman mau masuk nih. boleh. Nah, terus ketika nanti habis dari mengkonsumsi yang tadi yang sayur-sayur, buah-buah, ketika pas berbuka lo suggest apa, Nick? Suggest tadi selain yang manis pastinya minum lah ya. Minum air putih. Ya, minum air putih dulu. Alkohol tidak boleh untuk berbuka, kawan-kawan. Jangan alkohol. Jangan. Alkoholnya nantilah ada waktunya gitu. Iya, kan. nanti kapan lah. Jadi minum air hangat atau misalnya teh untuk warming up dulu aja, warming up si lambung kita. Habis itu ya tadi kurma juga itu bagus. Atau kalau misalnya gorengan ya bolehlah dengan yang wajar lah ya, 2 atau 3 piece. Habis itu biasanya ya kalau gue ngerasain puasa itu udah kenyang. Oke. Gitu aja, makanya kadang-kadang itu gue heran. Gue udah seharian nih gak makan, tapi begitu gue minum terus makan kurma, biasanya ganjil jumlahnya gitu ya. Habis itu gorengan tuh udah kenyang biasanya gitu. Iya, kurma tuh ngenyangin banget sih, men. Kenyangin ya. Ngenyangin banget. Itu gue aja mengkonsumsi kurma. Misalnya gue pulang malam nih, pulang malam lapar. Gue makan 1 kurma mejol aja sampai besok pagi masih kenyang. Bener. Tapi kalau gue nyemilnya Citato, Lays, ya kan sambil nonton Jurassic Park gitu kan, makan Lays gitu kan, ya kagak kenyang-kenyang itu sih. Yang ada nambah garam sama gula ya, Bang. Yoi. Nah gitu. terus kayaknya konsumsi vitamin penting juga ya ketika pas bulan puasa gini ya. Betul, karena pasti kan kita butuh energi lah ya, energi tambahan, dan khawatir kekurangan vitamin. Karena kurangan vitamin itu juga bisa bawa penyakit juga, Bang. Jadi ya biasanya selain, kalau memang bagusnya adalah ya lu cari makanan pada saat sahur dan buka puasa yang ada vitamin B12 ataupun vitamin C gitu ya. Ini kalau menurut artikelnya. Tapi kalau memang misalnya lu nggak sempat sahur kan biasanya kan mepet tuh, Bang. Ya. Bangunnya mepet-mepet gitu kan. Jadi ya paling minum suplemen lah misalnya. Tapi menurut gue jangan sering-sering sih, karena suplemen itu kan tetap ada bahan kimianya gitu kan. Jadi kalau bisa ya susunan makanannya yang mengandung vitamin. Habis itu ya lu jalanin terus aja. Nanti insya Allah sih lu kuat lah jalanin puasa gitu. Wis, dan kalau berbuka selalu dengan yang manis dong. Selalu dengan yang manis, Bang. Mixui? Itu terlalu manis. Terlalu manis. Sebenarnya manis ini relatif ya. Ini manis ini apa yang lu makan dan minum atau siapa yang nemenin lu nih? Iya, kalau yang ada yang nemenin manis juga bagus. Bagus. Ya Cuman kan kalau kita apa-apain kan jadi batal ya. Kan udah buka puasa. Iya, nggak boleh gitu lah. Tapi kan misalnya nih, kalau gua ini kan di tingkat kemacetan pas bulan puasa juga tinggi. Betul. Tingkat kemacetan tuh mungkin dulunya misal jam 4, ini jam 3 sore gue yakin macet nih. Jam 3 sore udah macet parah. Karena kan orang kan pengen ngejar buka sama keluarga, terus ngejar tarawih juga. Betul. Makanya gue disaranin tuh waktu itu sama bos-bos gue siapin kurma. Benar. Di kotak kecil lah, misalnya di kantor lo taruh kulkas dulu atau enggak lo taruh ke tas. Nanti lo sembari jalan makannya pakai kurma. Jangan lo minum Mixway satu gelas. Adanya lo habis puasa diabetes, men. Kalau ada yang bertanya, "Bang, kalau minum Mixway sama kurma gimana?" Kayaknya gue menyarankan kurma aja karena kan harga kurma itu kan bervariasi ya pas bulan pas puasa ini ya. Benar. Lu bisa cari kurma yang benar-benar ya memang ada harga ada rasa sih. Cuman kalau lo beli mejol tuh 50 atau 60 ribu lah. Itu bisa 30 piece banyak lah itu nih. Mejol itu masalahnya ini sih kurma bukan masalah ya. Misalnya kurmanya kurma bagus gitu. Oh, kurma bagus ya. Karena ada juga kurma-kurma yang istilahnya eceran lah ya. Apa eceran. Sih yang banyak yang itu ya itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya karena kan untuk nahan sampai rumah aja kan. Jadi ketika macet gue tahu lu pasti godaan paling besar bukan lapar, emosi. Sama mobil tweet ya kan. Udah macet terus lu pingin emosi jangan sampai batal. Maksud gue sayang puasa lu sediain aja air putih sama kurma ya kan. Nanti ketika lu nyampe rumah lah udah deh lo bantai deh itu deh. Dan ini kan kita kan nanti kan sampai bulan April nih kayak puasanya nih kayak. Betul. Gila ya, pasca barengan nih sama puasa nih. Lumayan ya. Jadi jangan-jangan ntar lebaran bisa bareng pasca tuh, Bang. Setahu gue malah liburannya jadi panjang nih yang sekarang nih. Oh. Makanya gue lagi pusing sebagai pebisnis nih. Kenapa tuh? Oh, bisnis tuh. Hari produktif gue hilang. Oh, kalau gitu lu justru mikir, Bang, bisnis apa yang berkembang pada saat ya masa gue dari gudang personal storage jadi gudang kurma, men. Susah itu. Cuman kalau di saat-saat sekarang nih gue juga ngingetin teman-teman juga di saat puasa ini kan kita kan udah mungkin COVID nggak terlalu kena.
Ya. Cuma penyakit-penyakit kan juga kayak kegemukan. Itu kan Betul. juga harus sambil olahraga kecil lah. Nah, Ya apa tuh kan? Bang? Boleh nggak dibagi tips Karena olahraga? gue pernah ikut dan gue masih ikut personal trainer. Menurut gue olahraga yang simple lah kayak squat. Squat, oke. Squat tuh oke. Jadi abis lo buka, lo ngeplank dulu, yang tangan lo ibaratnya nempel ke matras, Iya, terus iya, lo iya. naikin. Iya. Nah, tuh kalau dibilang ngeplank 15 menit, 20 menit, 30 menit oke. Terus lo squat, push up, sit up. Itu dulu deh yang olahraga ringan aja. Maksud gue. Tapi kalau lo di rumah lo punya treadmill, wah itu lebih oke lagi. Oke. Kardio. Jadi kardio kecil-kecil aja 5 menit, 10 menit. Kalau kayak lari-lari apa jogging-jogging atau jalan kaki di komplek lebih oke Bagus kali ya. sih, bagus sih. Tapi menurut gua lu dengan sholat di masjid aja pas saat subuh tuh udah olahraga loh. Karena gua ngelihat kan kalian kan harusnya kan sholat subuh itu kan di masjid kan. Iya, iya, iya. Jalan ke masjid aja itu udah kardio kan. Benar. Nah, tinggal lo habis dari situ lo mau puasa atau enggak bukan urusan gua. Karena kan makan dulu baru sholat gak sih Nik? Makan dulu baru sholat. Bener kan? Bener, Nanti bener. Pas habis jalan pulang aus nih gua. Jangan dong sayang. Karena menurut gua atau enggak lo pas mau traweh lo Iya. jalan ke masjid balik karena kan yang lo asup kan lebih sedikit. Benar. Ya dong, dan lu tambahin traweh, lu tambahin sholat subuh. Menurut gue tuh olahraga yang udah disetting sama Tuhan lu tuh udah bener-bener bakal sehat ini nih umat Iya, muslim iya. nih. Tinggal kitanya aja menjalankan, lu nya aja menjalankan jadi gue lagi. Yoga juga bagus yoga buat ibu-ibu. Sepeda juga boleh. Iya, iya. Kecil-kecilan. Biasanya orang naik sepeda juga enak sih kan ngegowe sambil apa angin sepoi-sepoi gitu Iya, kan. nah tinggal diatur mau pas sebelum berbukanya dulu ya kan. Misal lu punya sore bisa punya waktu di rumah untuk jalan kaki dulu sebelum nunggu buka puasa. Jangan ngabuburit pakai Supra X. jangan pakai. Itu olahraganya ada loh Bang. Ada ya? Kalau Supra X itu kan kadang starternya nggak nyala tuh Betul. yang elektriknya. Jadi lu Iya. harus manual kontel gitu. Iya cuman ibaratnya maksud gue sayang kalau lu misalnya bisa olahraga kecil-kecil dulu. Kardio aja jalan-jalan kaki. Nah kalau misalnya nih Bang, gua kan juga membership gym lah ya. Itu gimana tuh kalau gym pada saat puasa? Normal sih setahu gue normal, tapi kan tinggal lu ngaturnya mata lu ya, ngelihat yang mana ya. Kalau mata lu ngelihat yang ketat-ketat ya batal puasa lu. Iya, iya, Tapi iya. kalau di gym udah kardio aja, ikut treadmill aja. Kalaupun mau aja ya. angkat beban ringan lah. Iya, Karena itu iya. kan ausnya bakal gila men. Iya benar-benar. Dan lo harus atur waktu ya mendekati berbuka lah 30 menit sebelum berbuka atau 20 menit gitu kan. Iya. Lo treadmill sebentar ya 10 menit udah gombios tuh 10 menit dapat sekilo 2 kilo lah. Iya, iya, iya. Gitu. Pokoknya di bulan puasa ini kita harus sama-sama sehat karena kita nggak tahu endemi apa lagi yang akan menyerang kita ya kan teman-teman dan tetap support sesama karena kita tahu kalau kita nggak saling support di masa puasa ini kita akan digoyang sama yang namanya pemilu. Yoi. Kita harus saling kuat netizen gandeng tangan ya kan. Benar-benar. Menurut gua sih kayaknya salah satu item ya atau checklist puasa itu tahan-tahanin buka sosmed sih. Bang. Betul. Kayaknya tuh. Karena kan setahu gue pemilu ini kan Februari kan. Gak ketemu puasa nih. Iya, Ini iya, puasa iya. ini doang nih yang udah di tahun politik. Kita bisa bilang ini tahun politik ya kan. Terus kita harus bijak bersosmed. Kalau perlu lo uninstall men. Instagram uninstall, Twitter uninstall, tapi jangan Spotify. Karena Spotify kan ngasih wawasan. Benar-benar. Apalagi dengan canda ya Bang Dengan ya. canda. Podcast kotak masuk sekali. Kalau Twitter jangan lo buka-buka. Apalagi lo pakai keyword yang nggak bener, jangan. Karena gua rasa dia nggak ada filternya itu Twitter. Kayaknya Siap. itu Nik buat teman-teman kita Nik Siap. di saat puasa ini nanti kita lanjut lagi episode puasa yang lain. Semoga sukses puasanya Bang Niko teman-teman. Thank you Bang Moses. Semoga semuanya tahan sampai ketemu di episode selanjutnya. See you bye bye.